Baik, sekarang bagaimana kita memahami data yang ada di dalam tabel. Kita lihat pada kolom pertama itu nilai impor di baris pertama untuk dunia itu 1, sekian miliar dolar. Kemudian neraca perdagangannya minus 11, sekian juta dolar. Nah, di nilai impor ini ditulis dengan warna ungu, ini artinya data yang dikumpulkan itu secara langsung dari seluruh negara-negara importir. Kemudian nilai neracanya merah, ini artinya mengalami defisit atau negatif neracanya. Nah, kalau kita lihat perbandingan antara 11, sekian ribu dengan 1, sekian juta itu kira-kira adalah 0,9%. Jadi untuk data yang di bawah 5% itu masih bisa dipahami sebagai margin error. Ini artinya kalau 0,9% itu berarti masih bisa dipahami bahwa ini masih ada margin errornya sekitar 0,9%. Kemudian kita lihat kuantiti impornya di tahun 2023 ini di global ditulis 0 dan kuantiti unitnya itu disebutkan no quantity. Hal ini kemungkinan besar karena variasi dari packaging untuk pengiriman kopi, mungkin ada yang di bawah 3 kilo, kemudian ada yang di atas 3 kilo, sehingga tidak bisa dibuat rata-rata. Nah, kita lihat sekarang unit value atau harga per unitnya. Kalau kita lihat di 25 data dalam tabel ini, antara UK 2,552, kemudian yang paling bawah Republik Korea itu 1,83. Nah, ini bukan perbandingan harga per tonnya, tetapi ini per unitnya. Jadi perbedaan ini kemungkinan dari packaging. Nah, untuk melihatnya bisa men-set di pencarian untuk di periode yearly, kemudian kita lihatnya di unit values. Selanjutnya kita akan melihat tren pertumbuhan untuk impor produk, dalam hal ini jahe, dalam 5 tahun terakhir dan 2 tahun terakhir di 3 kolom ini. Kalau kita lihat pertumbuhannya untuk value-nya itu 1% di tahun 2019 sampai 2023, kemudian untuk kuantitinya itu turun di 2%, minus 2%. Nah, ini kemungkinan besar adalah dari packaging, bisa antara packaging di bawah 3 kilo dan di atas 3 kilo, sehingga terjadi perbedaan nilainya. Kemudian bisa juga adalah jenisnya, apakah jahe emprit, jahe gajah, jahe merah, dan sebagainya, sehingga ini mempengaruhi ke nilai, ke harga. Nah, di 2 tahun terakhir, tahun 2022 dan 2023, terjadi lonjakan kenaikan untuk impor jahe di pasar global itu sampai dengan 27%. Nah, dari sini kita bisa memilih negara-negara mana yang pertumbuhannya baik, sehingga kita bisa menentukan di mana negara tujuan ekspor. Nah, kita amati kenapa ada lonjakan seperti ini, 27, kita bisa men-setting pencarian by produk untuk periode tersebut.
Jadi kita bisa lihat di sini by product untuk 5 tahun terakhir, tahun 2019 sampai 2023 sebetulnya impor di pasar global itu untuk semua produk hingga 8% ya, ada kenaikan. Sementara untuk jahe sendiri hanya 1%. Kemudian untuk kuantiti produknya itu lag, datanya mungkin belum masuk atau karena terjadi perbedaan tadi, itu untuk global kosong, sementara untuk jahenya itu minus 2%. Nah ini menariknya 2 tahun terakhir ini, sebetulnya pasar produk global itu menurun 6%, tetapi khusus untuk jahe ini naik hingga 27%. Jadi sebetulnya bisa menjadi pertimbangan bahwa impor untuk produk jahe pada tahun ini lagi naik dibandingkan dengan produk lain, sehingga kita bisa menentukan produk jahe ini punya kans lebih bagus untuk ekspor dibanding dengan produk-produk lain. Kemudian kita bisa memilih negara-negara mana yang mengalami pertumbuhan meningkat. Jadi dengan memahami data, kita akan bisa menentukan negara tujuan ekspor yang mana yang sedang mengalami kenaikan, kemudian kita bisa melihat rate atau harga produk kita. Jangan lupa itu kita perhitungkan dengan atau kita pertimbangkan, kita hitung dari kuantiti unitnya, ukuran unitnya. Demikian tentang memahami data yang ada di tabel.